Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Kurang semangatnya. Ayo, semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin untuk doa pada pagi hari ini? Siapa? Oh, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Ari sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Tujuan kita berdoa apa sih nak? Pada sebelum belajar kita suruh berdoa biar apa sih? Ya, biar kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu pada hari ini. Oke, untuk memulai kita harus semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat, masih ingat ya? Kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Sebelumnya Ibu mau tanya, teman kamu hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa itu? Henry. Kenapa itu Henry? Izin kebanjiran Bu. Kebanjiran. Oh gitu. Ya udah, semoga untuk teman kita yang tidak bisa bergabung pada hari ini, besok bisa bergabung kembali. Oke, coba sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya sih, perasaan kalian pada hari ini, pada pagi hari ini bagaimana perasaannya? Senang apa? Capek belajar mulu gitu. Enggak ya? Senang semua di sini? Tapi kalau Ibu sedih hari ini. Kenapa, Bu? Jadi, Ibu mau cerita boleh? Semalam Ibu habis dengar berita. Katanya negara kita adalah pemasok sampah terbesar. Sedih banget, se-Asia Tenggara. Nah, coba Ibu mau mengaitkan pada pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita udah belajar masalah banjir kan? Nah, apa coba penyebab salah satu banjir di Jakarta? Sampah. Nah, cocok banget tuh sama kita hari ini ya. Sampah ternyata menyebabkan banjir, dan ternyata sampah di Indonesia ini sangat besar. Penghasilan tiap harinya sangat banyak. Coba sekarang Ibu mau kalian fokus dulu. Ingat kesepakatan kita sebelumnya. Kalau lagi belajar, saat ada materi pembelajaran harus fokus. Boleh kalian melihat tayangan video. Coba perhatikan semuanya. Bantar Gebang yang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat ini adalah pusat dari tempat pembuangan sampah utama dari seluruh penjuru ibu kota Jakarta dan sekitarnya, dan sekaligus menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa di sana juga ada kehidupan? Di antara gunungan-gunungan sampah ini, ada warga yang menjadikannya tempat tinggal dan mencari nafkah. Beberapa dari kita mungkin tidak menyangka bahwa di Bantar Gebang ada begitu banyak keluarga yang tinggal. Setidaknya ada 3.000 keluarga yang tinggal dan menjadikan Bantar Gebang sebagai rumah mereka. Setiap harinya, sampah yang masuk ke Bantar Gebang sebanyak 6.500 ton itu sampah dari seluruh wilayah Jakarta. Sebanyak 2.000 ton sampah perharinya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan kompos, dan 2.000 ton lainnya dimanfaatkan untuk proyek bersama Pertamina dan Solena. Miris memang melihatnya betapa manusia sanggup hidup dan menetap di Bantar Gebang, bekerja sebagai pemburuh demi melanjutkan kehidupan. Oke, cukup sekilas potret atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Coba dari video yang Ibu tayangkan, apa yang bisa kalian dapat dari
video tadi. Ada sampah numpuk, terima kasih Hani. Ada lagi jawaban lain? Banyak penyakit, bau pastinya. Ada lagi dari gambar tadi, kamu lihat ya tadi makanan ada laler-lalernya. Iya. Sekarang coba kamu bayangkan kalau kamu berada di sekitar wilayah tersebut, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Oh, rumah kamu tempat pembuangan sampah. Coba, berarti ada nih teman kita contohnya. Apa yang kamu rasakan? Bau banget. Terus selain bau, jadi nggak nafsu makan gara-gara bau. Oh gitu. Oke, satu tadi bau sehingga menyebabkan tidak nafsu makan. Ada jawaban lain? Kotor lingkungannya. Oke, semuanya benar. Terima kasih responnya. Jadi ini adalah fenomena namanya gunung sampah. Ini sudah jadi perbincangan dari seluruh dunia. Ini baru sampah dari wilayah Jakarta saja. Hanya Jakarta. Gimana dari provinsi lainnya? Setiap hari dari video tadi ada berapa sampah yang dikirim ke Bandar Gebang? 6.000 ton kurang lebih tiap hari. Coba. Jadi makanya terjadilah seperti gunung sampah. Biasanya kan gunung indah ya, hijau, sejuk, tapi ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, lalu udah paham belum kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Dari tadi Ibu ngomong sampah-sampah mulu. Jadi apa sih kita mau belajar apa hari ini? Sampah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini Ibu mengharapkan kalian bisa mengetahui jenis-jenis sampah yang ada, lalu bagaimana sih sikap kita terhadap sampah tersebut hingga tidak terjadi penumpukan sampah atau tidak terjadi banjir seperti pelajaran yang kemarin kita bahas. Gitu ya. Jadi harapannya itu. Nah, untuk menguatkan materi hari ini, Ibu mau menghadirkan satu sosok pahlawan. Siapa ya kira-kira? Kalian mau tahu nggak? Pahlawan itu bukan hanya yang bawa senjata perang, enggak. Sekarang udah nggak ada perang, tapi sekarang pahlawan kehidupan, pahlawan yang menjaga kebersihan di lingkungan kita. Oke, kita sambut dengan meriah Pak Ari. Tepuk tangan dong anak-anak. Terima kasih Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Priambodo. Pekerjaan saya yaitu sebagai PPSU atau yang biasa dipanggil pasukan oren. Betul, bukan kucing oren ya, pasukan oren. Jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sampah. Sampah itu apa sih? Sampah itu adalah sisa barang atau makanan yang sudah tidak terpakai atau tidak dipakai lalu dibuang. Lalu sampah itu banyak banget nih. Sampah itu ada sampah kertas, ada sampah makanan, ada sampah plastik, ya kan? Sampah kaca pun ada. Itu termasuk semuanya sampah kalau semua sudah tidak digunakan. Nah, untuk kali ini kalian sebagai peserta didik, kalian harus tahu jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu ada 3. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga itu B3. Pak Ari, sampah organik itu apa? Sampah anorganik itu apa? Dan B3 itu apa? Oke, Bapak jelaskan dulu satu persatu. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dia bisa terurai dengan cepat. Kalau sampah anorganik itu sampah yang biasanya bukan dari makhluk hidup dan dia terurainya lama. Contohnya apa sih Pak Arin? Sampah anorganik? Plastik. Plastik itu tidak bisa terurai, pun kalau terurai itu lama. Lalu satu lagi ada sampah B3. B3 itu apa sih Pak Arin? Bahan beracun berbahaya.
Contohnya apa Pak? Contohnya seperti dari baterai yang sudah tidak terpakai, aki yang sudah tidak terpakai, itu adalah bahan kimia berbahaya. Nah, dari situ kalian sudah bisa mengenal jenis-jenis sampah, sampah organik, anorganik, dan B3. Pak, kalau sudah tahu jenis-jenisnya, itu diapakan? Kalian sebagai peserta didik, utamakan lingkungan sekitar kalian dulu. Kalian pilih dulu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu contohnya apa aja sih Pak? Contohnya seperti dari daun-daunan, makanan, dari ranting, itu dia bisa diolah lagi. Itu kalian harus bisa memilahnya. Harus bisa diolah. Nanti sampah itu diolah menjadi pupuk kompos. Itu bisa diolah. Lalu sampah yang anorganik bisa diolah apa? Bisa juga diolah. Kalian pisahkan sampah-sampah plastik. Nanti kalian ubah, kalian buat menjadi barang yang berguna. Contohnya itu misalnya eco bricks. Ya, kita memanfaatkan dari botol plastik air mineral itu disusun, itu bisa menjadi sampah yang bermanfaat. Nah, untuk yang tadi video yang kalian tonton itu termasuk ada pegunungan sampah yang dimana Bapak bekerja di situ. Lalu Pak, itu sampah-sampahnya banyak banget. Itu dibuangnya kemana terakhirnya? Itu pembuangan terakhir. Jadi nanti dari Bantar Gebang itu akan diolah kembali menjadi PLTSA. Apa itu PLTSA? Pembangkit listrik tenaga sampah. Makanya dari situ kalian membantu para pekerja PPSU ini untuk memilah sampah, yang dimana nantinya akan memudahkan bahwa sampah ini bisa diolah untuk menjadi karya atau bisa menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Paham anak-anak? Paham? Oke, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Pak Ari yang bersedia untuk memberikan pengalamannya, ilmunya kepada kita. Coba sekarang Ibu mau tanya, apa sih tadi yang disampaikan oleh Pak Ari? Katanya tadi ada 3 jenis sampah ya Nak. Ada sampah apa ya Nak? Organik. Ada sampah organik. Lalu yang terakhir B3. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai. Benar? Benar nggak? Oke. Lalu bentar, nih Ibu mau simpulkan. Oke, sampah jenis sampah ada 3, organik, anorganik, sampah B3. Kalau organik yang itu yang dapat diurai, contohnya sisa makanan, buah dan ranting. Nanti kalau kamu mau membuang sampah jenis itu, masukin ke tong sampah yang berwarna apa Nak? Warna hijau. Nih. Lalu yang kedua ada anorganik, dari sampah plastik, itu masuknya ke warna apa? Kuning. Lalu yang terakhir ada sampah B3 yang beracun berbahaya seperti obat-obatan, plastik deterjen, itu masuknya ke warna merah. Oke, walaupun dia dari plastik tapi karena berbahaya masuknya ke warna merah. Coba tadi kata Pak Ari, masih ingat gak? Sampahnya itu 6.000 per harinya. Oke. 6.000 per hari. Setelah dari, ada nggak yang bertanya, Bu, dari sampah yang ada di Bantar Gebang itu lalu kemana? Jadi 6.000 ton per hari itu nggak semuanya bisa diolah menjadi pembangkit listrik, hanya 20% saja yang bisa diolah menjadi pembangkit listrik, dan ada juga diolah bekerja sama dengan perusahaan Pertamina untuk jadi bahan bakar alternatif bio, jadi dari bahan sampah. Lalu sisanya kemana? Ini ya numpuk Nah. Lalu tadi pesan dari Pak Ari untuk memudahkan para pekerja ngapain? Harus milih sampah. Apa sih tujuannya Nak kira-kira memilah-milih sampah? Kenapa sih kita harus beda-bedain Bu? Biar gampang. Ayo, biar apa? Biar mudah. Biar gampang diolah. Jadi kalau udah tahu nih sampah organik warna hijau, para petugas ngambil, oh ini udah semuanya sampah organik, diolah menjadi pupuk kompos. Kalau yang warna kuning, plastik semua nih, oh mungkin akan diolah menjadi barang yang bisa dipakai kembali atau yang lainnya. Jadi
Dengan memilah-milih sampah kita membantu petugas kebersihan dalam mengolah sampah. Oke. Sekarang Ibu mau bagi kalian dalam berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang pembelajaran sebelum aja ya nak. Oke, nanti di dalam kelompok itu Ibu minta kalian kerja nyata, kumpulin sampah yang ada di sekitar sekolah. Bisa di kantin, tapi kalau sekarang mungkin di kelas aja ya. Kumpulin sampah yang berserakan. Nanti kalian klasifikasi sampah itu termasuk ke dalam organik, anorganik atau B3. Nanti kalian tinggal checklist dalam tabel yang akan diberikan LKPD-nya. Ibu boleh minta tolong Ida? Ya, tolong dibaca. Tulis, jangan lupa tulis nama anggota kelompok kalian. Ayo, sekarang kalian berdiri, semuanya cari sampah yang ada di sekitar kalian. Ayo, sampahnya diambil. Wah, iya, nggak apa-apa, tapi jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Oke, ayo dikumpulkan. Kalau sudah ketemu sampah, diklasifikasikan nak, diisi. Ayo tolong diisi jenis sampahnya. Kalau sudah boleh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Oke, sampah apa? Misalkan itu ada botol kosong, itu masuknya ke sampah jenis apa? Oh, itu ada tisu. Oh, itu apa itu? Nah, daun pisang masuknya jenis apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa itu jenisnya? Nah, berarti masuknya ke dong, anorganik. Warnanya apa berarti kalau anorganik? Warna sampahnya Bu, tempat sampahnya kuning. Oci, gimana sih Oci? Si Oci dia. Ingat, kalau organik hijau, anorganik kuning, B3 Oke, udah belum? Ayo siapa yang mau maju? Itu apa Bu? Korek. Wah, itu maksudnya apa nih? Kamu dapat dari mana itu? Korek. Ke bawah ya punya bapak ya? Ke bawah punya bapak ya? Oh gitu. Nah sekarang kalau korek masuknya ke sampah jenis apa? B3. Warna apa ya tempat sampahnya? Merah. Bagus. Ayo, siapa yang mau maju ke depan presentasi? Mau buang, bawa tempat sampahnya. Nanti kalian coba praktekkan mau masuk tong sampah mana. Ayo boleh, siapa yang mau maju? Silakan Oci. Ada di depan ini ada warna hijau, kuning sama merah. Coba kira-kira benar nggak ya? Oke, Hani masukkan korek ke dalam B3. Benar atau tidak nak? Benar. Tepuk tangan untuk Hani. Lanjut, ada Oci warna kuning. Itu sampah plastik, benar nggak? Benar. Tepuk tangan untuk Oci. Kenapa ragu-ragu? Ada lagi yang mau maju? Ini ada Wiwin. Apa itu Win? Tadi dulu bentar. Itu warna apa? Stang. Masuknya ke organik. Benar atau tidak nak? Benar. Ada lagi yang mau mencoba ke depan? Sudah cukup? Oh ada Lina. Maaf ini mah. Iya. Ada. Oke, benar gak kira-kira masuknya ke organik? Oh, ibu kepala. Oh, ini ibu kepala sekolah. Lagi observasi saya. Iya. Oke, jadi itu udah semua. Ada lagi yang mau maju? Udah ya, sampahnya berarti kelas kita udah bersih ya. Karena kita sudah melakukan operasi semut tadi dan kita sudah mempraktekkan cara untuk memilah-milih sampah. Dari sini ada pertanyaan tidak nak? Tidak? Oke. Kalau kayak gitu, untuk Bu mau tahu sampai sejauh mana nih kalian bisa memahami dari materi Ibu? Ibu mau main kuis. Kalian mau nggak? Mau kuis nggak? Mau kuis apa mau tes ulangan? Kuis aja ya. Oke, kuisnya nanti kita akan bermain kuisis, tapi kita pakai mode kertas karena kan kalian nggak bawa handphone kan, belum boleh bawa handphone kan. Oke, tidak, tolong bagikan barcode-nya. Ini barcode-nya.
kalian masing-masing kelompok sudah dapat barcode ya. Coba perhatikan, Ibu akan menjelaskan instruksinya terlebih dahulu. Jadi nanti akan Ibu tampilkan 5 soal, bentuknya pilihan ganda. Nanti kalian diskusikan kepada kelompok kalian jawabannya apa. Bagaimana Bu cara menjawabnya? Apabila jawaban kalian mau jawabnya A, kalian akan pegang barcode yang ada abjad huruf A. Lihat deh di dalam kotak hitam pinggirnya ada abjad, benar tidak? Ada A, B, C, D. Ya apa tidak? Ya, dilihat kan udah ada. Kalau kalian mau jawab A, angkat barcode kertas itu A-nya yang di atas. Yes, kalau jawaban B puter B-nya yang di atas. Kalau mau jawab C, puter C-nya yang di atas. Nanti Ibu akan scan jawaban kalian, nanti akan tampil benar atau enggaknya. Ada yang masih belum paham dari penjelasan Ibu? Ada yang mau bertanya? Oke, bentar Ibu mau mempersiapkan kuisnya ya. Iya siap. Oke, coba sebelum kita mulai kuis, kayaknya kita biar fokus, kita tetap semangat lagi ya. Tepuk semangat. Nah, semangat. Oke, terima kasih. Coba perhatikan di layar, di papan tulis, kita akan bermain lingkungan bebas sampah. Ya, jawaban kalian diputar. Kalau mau jawab A berarti yang huruf A yang di atas. Oke. Sebentar ya, karena jaringan. Ayo dong. Jadi nanti kalian diskusi dulu nih jawabannya apa ya kira-kira untuk soal 1. Soalnya berjumlah 5. Baca dulu karena harus butuh pemahaman lebih. Oke, kita bisa mulai? Oke. Enggak. Sabar ya nak. Ya Bu. Sabar. Sembari
nunggu kalian mengingat-ingat lagi materinya tadi. Sampah ada 3 jenis. Apa aja tuh? Sebentar, kita coba cari. Oke, kita mulai. Coba semuanya fokus ke layar. Pertanyaan pertama bisa dibaca. Ada gambar, pertama botol, yang kedua kabel, dan ada botol bekas pembersih ruangan. Kira-kira apabila kamu menemukan sampah yang terdapat pada gambar di atas, maka kamu akan masukkannya ke tempat sampah berwarna apa? Udah diskusi, jawabannya apa? Boleh diangkat barcode-nya. Nanti Ibu akan pindai dulu. Sudah ya, semua angkat? Oke, kita mulai. Oke, sip. Coba kelompok sana. Oke, udah ada 4 P1 berarti punyanya Ibu, punyanya Audrey. Coba diangkat Audrey, di scan ulang. Oke, sip. Udah, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya warna merah. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 salah. Yang benar itu kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 jangan berkecil hati, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Gambar, perhatikan gambar, ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu, lihat nggak ada orang yang sedang membuang sampah, kalau B sedang membuang sampah. Kira-kira pada gambar A, baca soalnya, menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Gambar dan alasan yang menunjukkan adanya pencemaran adalah, oke, optionnya sudah temu jawaban? Boleh diangkat kembali barcode-nya. Oke, kita scan ya. Oke, jawaban kelompok 3 sudah, nomor kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah. Ayo kelompok 1 diangkat barcode-nya, jawabannya lihat. Oke, kita scan. Sudah semua masuk jawabannya, kita lihat hasilnya bagaimana. Jawabannya adalah, jawabannya apa nak? Jawabannya itu yang D. Oke, yang benar hanya kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lain jangan mau kalah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam sebuah komunitas atau lingkungan terdapat 3 jenis sampah: organik, anorganik, B3. Jika komunitas tersebut ingin menerapkan prinsip 3R, reduce, recycle, tindakan mana yang paling tepat untuk mengolah sampahnya? Oke, yang mana kira-kira jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, kalau sudah diskusi, angkat jawabannya. Perhatikan, jangan sampai salah angkat nih. Jawaban yang kalian mau yang di atas itu ya. Udah, siap? Ibu scan ya. Oke, kelompok 3 sudah terbaca. Oke, kelompok 1. Ibu. Iya, jawabannya sudah ada 4. Kita lihat. Jawabannya adalah A. Wah, semuanya kali ini benar semua. Tepuk tangan. Kita lanjut pertanyaan keempat. Kelihatan tidak nak? Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. Menggunakan botol bekas untuk tempat minyak goreng, membuat barang kerajinan dan styrofoam. Oke, pertanyaannya, recycle ditunjukkan angka berapa aja ya?
Oke, Ibu gedein. Recycle. Shh, jangan berisik, kasih tahu itu ke kelompok lain ntar. Udah ya? Oke, jawab. A, B, C atau D? Angkat barcode-nya. Oke, kita scan. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, jawabannya adalah B. Kali ini kelompok Aci salah. Oke, posisi yang pertama itu ada kelompok 3 masih pimpin di poin 1800. Ada kelompok 4, ada kelompok 1, ada kelompok 5. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Oke, seorang petugas pengolah sampah menemukan kantong berisi campur sampah antara organik dengan sampah anorganik. Jika sampah tersebut langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa dipilih atau dipilah, akan kemungkinannya apa ya? Tuh yang di Bandar Gebang tuh semua kecampur tuh, maka terjadi akan seperti apa tuh? Oke, Ibu scan jawaban kalian. Oke, kelompok 3 sudah masuk, kelompok 4 sudah masuk, kelompok 5. Oke, lihat jawabannya yaitu apa jawabannya ya? Sabar Bu. Ini jawabannya B. Oke, kita lihat skornya. Memimpin kelompok 4. Mana kelompok 4? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Juara 1 kelompok 4 dengan poin 2400. Untuk kelompok yang belum berhasil pada hari ini, jangan berkecil hati. Kita bisa berusaha lagi di pertemuan selanjutnya. Lalu pertemuan selanjutnya apa Bu? Kita akan bahas apa? Karena tadi kita udah menyinggung mengenai prinsip 3R, besok kita akan praktek prinsip 3R tersebut di pertemuan berikutnya. Sekarang, sebelum mengakhiri, Ibu mau ngasih tugas. Ibu minta kalian di rumah mempraktikkan yang udah kita tadi kerjakan, itu kalian memfoto kegiatan kalian saat kalian memilah-milih sampah di rumah. Bisa ya? Minta tolong kepada orang tua untuk mendokumentasikannya, nanti kirim ke ibu melalui WhatsApp. Oke, bisa ya? Biar nanti kalian terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan mulai memilah-milih sampah. Dari sini ada yang mau bertanya tidak, Nak? Sudah ya? Kalau kayak gitu sebelum kita tutup, Ibu mau buat kesimpulan dulu. Jadi coba, apa sih yang kita pelajarin pada hari ini? Sampah. Sampah ada berapa jenisnya, Nak? Ada 3. Ada apa aja tadi? Anorganik dan B3. Lalu bagaimana cara untuk menanggulangi sampah? Yang pertama, membuang sampah pada dan memilah-milih. Oke, dari sini ada yang pertanyaan? Tidak. Mungkin cukup pembelajaran hari ini. Semoga belajar hari ini menyenangkan untuk kalian. Dan mohon maaf kalau Ibu ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.